wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Izati Rizky Nurbaiti, Hanifah As-Salafiyah, Ica Rizky Ramadhani, Ilmi Muslimah Al-Azhar, Maratusani Jamila, Mahmudah Aliyah Nurjannah, Makfira Inzani, Lailatul Mubarakah, dan saya sendiri, Ivan Raiza. Kami akan menjelaskan mengenai ragam makomat. Selamat menyaksikan. Ragam makomat. Makomat merupakan bentuk jamak dari makom yang mengandung arti tingkatan-tingkatan hidup sufi yang telah dapat dicapai oleh para sufi untuk dekat pada Tuhan. Menurut Al-Sarraj, makomat adalah tingkatan-tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhan dalam hal ibadah, mujahadah, dan riyadah, yaitu memerangi dan menguasai hawa nafsu. Sikap hidup yang demikian itu nampak pada akhlak seseorang atau pada perbuatannya. Makom merupakan hasil dari sesungguhnya dan perjuangan yang terus-menerus. Seseorang baru dapat pindah dan naik dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi melalui latihan, yaitu riyadah, dan melakukan kebiasaan yang lebih baik dan menyempurnakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada makom yang ada di bawahnya. Jumlah makom yang harus ditempuh oleh para sufi berbeda-beda, sesuai dengan pengalaman pribadi yang bersangkutan. Abu Nas As-Sarraj menyebut 7 makom, yaitu taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Jalan yang harus ditempuh oleh para sufi ternyata tidak mudah, karena sulitnya untuk pindah dari satu makom yang lebih tinggi diperlukan usaha dan perjuangan yang berat dalam waktu yang tidak singkat. Terkadang seorang sufi harus bertahun-tahun tinggal dalam suatu makom. Berikut penjelasan singkat tentang 7 jenis makomat menurut Abu Nas As-Sarraj. 1. Taubat atau Al-Taubah. Para sufi dalam menempatkan taubat sebagai pintu pertama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Hamdan mengatakan bahwa taubat adalah kembali dari sesuatu yang diketahui tercela kepada sesuatu yang terpuji. Al-Ghazali memberikan definisi yang sama bahwa taubat adalah kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat. Para ulama menyebutkan bahwa taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Imam Al-Haramain mengartikan taubat sebagai meninggalkan keinginan untuk kembali melakukan kejahatan yang sama karena membesarkan Allah dan menghindari kemurkaannya. Taubat bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taubat yang dimaksud dalam tasawuf adalah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang tidak kembali berbuat dosa. Terkadang taubat itu tidak dapat dengan sekali saja. Taubat itu mulai dari dosa-dosa besar hingga bersih, kemudian meninggalkan dosa-dosa kecil, perbuatan-perbuatan makruh dan syubhat. Dengan demikian, calon sufi betul-betul harus bersih dari dosa. Yang kedua, zuhud. Zuhud sendiri artinya meninggalkan dunia. Bukan dari hal yang haram saja, tetapi juga dari hal yang halal. Biasanya, calon sufi, mereka banyak mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Dalam pengasingan itu, mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan berpuasa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, di samping sholat fardu. Ahmad bin Hambal membagi zuhud menjadi 3. Yang pertama, zuhud orang awam, yaitu dengan meninggalkan yang haram. Yang kedua, zuhud orang khawas, yaitu dengan meninggalkan hal yang halal. Yang ketiga, zuhud orang arif, yaitu dengan meninggalkan apa saja yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu adalah wara. Definisi wara menurut Abu Zakaria Al-Ansari adalah menjauhkan diri dari syubhat dan diri yang tidak membawa kebaikan dalam perspektif agama walaupun halal. Imam Al-Qushairi mengutip perkataan Ibrahim bin Adam yang mengatakan bahwa warok adalah meninggalkan yang syubhat
dan segalanya yang penting yaitu segala sesuatu yang berlebihan. Dilihat dari segi jenisnya, warak terbagi menjadi dua, yaitu warak anggota lahir dan batin. Warak anggota lahir adalah tidak menggerakkan anggota badan, melainkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan warak batin adalah tidak memasukkan kepada ingatan dan kenangan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Saraj membagi warak menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu adalah memelihara diri dari yang syubhat, yang kedua memelihara diri dari yang halal yang akan membawa kepada maksiat, dan yang ketiga memelihara diri dari sesuatu yang halal yang akan membawa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, fakir. Fakir dapat diartikan perlu atau butuh kepada sesuatu. Menurut Ibnu Qudamah, fakir adalah orang yang berhajat atau butuh kepada sesuatu. Karena itu, semua makhluk adalah fakir, karena selalu butuh kepada Allah dan selalu memerlukan kemurahannya. Pengertian serupa dikemukakan oleh Al-Ghazali. Menurutnya, sikap fakir yang senantiasa butuh kepada Allah adalah sebagian dari iman dan buah dari ma'rifat yang mendalam, sehingga dalam pandangan si fakir merasakan bahwa ia selalu berhajat atau berkehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap mental ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid, yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Quran Surah Fatir ayat 15. Ahli tasawuf tidak menolak dirinya untuk menerima pendirian dan bantuan orang lain. Namun, dalam menerima pendirian dan bantuan, mereka memperhatikan 3 hal. Pertama, benda yang diberikannya apakah halal, haram, atau syubhat. Kedua, si pemberi tidak mempunyai tujuan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi. Ketiga, tujuan pemberian hanyalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar sebagaimana dikatakan Abu Zakaria Al-Ansari merupakan kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi ataupun yang dibenci. Menurut Qasim Junaidi, sabar adalah mengalihkan perhatian dari urusan dunia kepada urusan akhirat. Al-Ghazali menyebutkan sabar sebagai kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang terjadi karena dorongan agama. Ia membagi sabar menjadi 3 tingkatan. Sabar tertinggi, yaitu sifat yang mampu menghadapi semua dorongan nafsu sehingga nafsu benar-benar dapat ditundukkan. Dalam surah Muhammad ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Quran Surah Muhammad ayat 31. Yang kedua, sabar orang-orang yang sedang dalam perjuangan. Pada tahap ini terkadang mereka dapat menguasai hawa nafsu, tetapi terkadang mereka dikuasai hawa nafsu sehingga bercampur aduk antara yang baik dan yang buruk. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabilan, yang artinya, atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Quran Surah Al-Furqan ayat 44. Yang ketiga, tingkatan rendah. Tingkatan rendah yaitu sabar karena kuatnya hawa nafsu dan akibatnya dorongan agama.
tawakal atau al-tawakal. Tawakal yang berasal dari kata verba, yaitu wakala, yang berarti keteguhan hati dalam menyerahkan urusan atau tanggung jawab kepada orang lain. Keyakinan itu muncul sesudah timbul rasa percaya kepada orang lain yang diserahkan urusan tadi, bahwa ia betul-betul mempunyai sifat kasih sayang terhadap yang memberikan perwakilan dan dapat membimbing yang mewakili itu. Dengan pengertian tawakal, seperti yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa tawakal sebagai sikap mental seorang sufi merupakan hasil dari keyakinan yang kuat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini Allah ada dengan sendirinya. Allah menciptakan segala-galanya. Pengetahuannya yang maha luas. Karena keyakinan ini mendorong seorang sufi menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hatinya tenang, tentram, dan tidak timbul sedikit pun rasa curiga. Tawakal terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu bidayah atau pemula, yakni tawakal pada tingkat hati yang selalu merasa tentram terhadap apa yang sudah dijalankan atau yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tingkat mutawasitoh atau pertengahan, yakni tawakal pada tingkat hati yang merasa cukup menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, karena yakin bahwa hanya Allah lah yang maha mengetahui keadaan dirinya, bukan orang lain. Ketiga, tingkatan nihaya, yaitu tingkatan terakhir, yakni tawakal pada tingkat terjadinya penyerahan diri seseorang pada ridho atau merasa lapang menerima segala ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah. Tawakal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Pada tahapan ini, seseorang bagikan mayat saat berada di hadapan orang yang memandikannya. Ia menerima apa yang dilakukan oleh yang memandikannya. Ia tidak bergerak dan tidak pula menolak. 7. Ridho. Ridho adalah suatu sikap mental yang mesti dimiliki dan dijalani oleh seorang sufi. Karena dengan sikap mental ini, kebersihan, kesempurnaan, dan ketinggian ruhani dapat dicapai. Menurut Al-Kushairi, ridho adalah tidak menentang apa yang telah ditetapkan Allah. Pengertian serupa dikemukakan oleh Ibnu Kahfif yang menyatakan bahwa ridho adalah tenangnya dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Hati menyesuaikan dan merasakan apa yang diridhoi Allah dan apa yang telah dipilihnya. Bi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahwa yang disebut ridho adalah ketika mendapat bencana, perasaan kita kepada Allah sama seperti pada saat mendapat nikmat. Ridho pada mulanya merupakan penemuan jiwa diperoleh melalui manusia, sedangkan terciptanya ridho semata-mata karena karunia Allah yang diberikan kepada seseorang yang dikehendaki dengan ridhonya, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8.